Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alifa Alia Aurora dari Pendidikan Biologi A 2019 UNJ. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang biomembran. Nah, lanjut. Plasma membran merupakan membran yang mengelilingi organel individu atau isi sel, terdiri atas dua lapisan fosfolipid dan protein. Lanjut. Di sini merupakan struktur dari plasma membran, yaitu menggunakan fluid mosaic model. Di sini terdapat glikoprotein, fosfolipid, kolesterol, karir protein, kanal protein, dan juga periferal protein. Lanjut, selanjutnya ada fosfolipid, di mana fosfolipid ini mempunyai dua struktur, di mana mempunyai struktur kepala dan juga ekor. Kalau kepalanya sendiri ini bersifat hidrofilik atau menyukai air. Lalu kalau ekornya itu bersifat hidrofobik atau tidak menyukai air. Nah, fosfolipid ini tersusun atas nitrogen, fosforus, oksigen, karbon, dan hidrogen. Selanjutnya, berikut adalah penampang dari fosfolipid. Fosfolipid ini mempunyai dua lapisan, maka dari itu disebut juga sebagai fosfolipid bilayer. Nah, ekornya yang bersifat hidrofobik ini saling berhadapan dan kepalanya yang bersifat hidrofilik ini menghadap keluar sel dan ke dalam sel. Lalu terdapat pergerakan melintasi plasma membran. Beberapa molekul ini bergerak bebas melewati plasma membran yang diantaranya itu ada air, karbon dioksida, amonia, dan oksigen. Sedangkan ada beberapa molekul yang tidak bisa melewati plasma membran sehingga membutuhkan protein untuk dapat masuk ke dalam sel. Nah, contohnya di sini yang tidak bisa melewati plasma membran itu ada makromolekul dan molekul ion bermuatan. Sedangkan yang bisa melalui plasma membran secara langsung diantaranya adalah molekul tanpa muatan dan air. Maka dari itu, molekul yang tidak bisa melewati plasma membran membutuhkan protein membran. Nah, protein membran di sini fungsinya itu sebagai kanal transporter, reseptor, glikoprotein, enzim, adesi sel, dan pelekatan sitoskeleton. Contohnya di sini, pertama ada intercellular joinings atau pelekatan antar sel, lalu ada sebagai enzim, ada yang berfungsi sebagai kanal dan sebagai transport aktif, lalu ada cell-cell recognition, di sini menggunakan glikoprotein, lalu ada encourage attachment atau pelekatan sitoskeleton, dan signal transduction. Lalu terdapat 4 tipe pergerakan molekul, di antaranya transport pasif, transport aktif, endositosis, dan exositosis. Kalau pasif transport sendiri, di sini ada difusi osmosis, difusi terfasilitasi, aktif transport itu ada pompa ion. Kalau endositosis itu pergerakan ke arah dalam sel. Nah, contohnya di sini ada fagositosis, pinositosis. Nah, kalau exositosis itu adalah pergerakan ke arah luar sel. Pertama kita ke transport pasif. Kalau transport pasif di sini tidak memerlukan energi, lalu molekul bergerak secara acak dan molekul ini bergerak dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Contohnya itu ada difusi, osmosis, dan difusi terfasilitasi. Pertama kita ke difusi. Difusi ini salah satu contohnya adalah gula yang dimasukkan ke dalam air dan ditunggu dengan rentang waktu tertentu sehingga molekul gula ini menyebar ke seluruh air. Selanjutnya ada osmosis, di mana osmosis ini adalah masuknya cairan ke dalam sel. Jika cairan tersebut bersifat hipertonik dan masuk ke dalam sel, maka sel tersebut akan krenasi atau mengkerut, di mana air-air dalam sel itu keluar. Sedangkan kalau isotonik, jika cairan itu bersifat isotonik masuk ke dalam sel, maka sel tersebut akan tetap normal bentuknya. Lalu yang terakhir ini ada jika ada sel yang bersifat hipotonik masuk ke dalam sel, maka sel tersebut akan pecah atau lisis. Kemudian ada difusi terfasilitasi, ini menggunakan protein membran sebagai kanal untuk lewatnya molekul. Molekul ini didorong oleh gradien konsentrasi. Nah, lanjut. Terdapat tipe protein transport, itu ada 3 tipe. Yang pertama itu uniport, di mana uniport ini memfasilitasi satu molekul untuk melewati plasma membran ke dalam sel.
Nah, lalu yang kedua ada simport, di mana simport ini memfasilitasi dua molekul untuk masuk ke dalam sel. Dan yang ketiga ada antiport, di mana antiport ini memfasilitasi dua jenis sel yang berbeda untuk keluar dan masuk ke dalam atau keluar sel. Lalu ada transport aktif, di mana transport aktif ini kurang lebih hampir mirip dengan difusi terfasilitasi yang dia membutuhkan protein membran, namun yang membedakan adalah dia ini membutuhkan energi. Contoh dari transport aktif itu adalah pompa natrium, kalium, pompa NAK, ATPase. Di sini contohnya jika ada molekul yang ingin keluar dari sel, dia akan menempel pada protein terlebih dahulu, lalu setelah menempel, ATP ini akan mengeluarkan fosfat. Fosfat ini sudah menempel ke protein, sehingga proteinnya terbuka ke arah luar dan molekul bisa lepas dari membran sel itu, dari protein. Dan sebaliknya, jika ada molekul yang ingin masuk ke dalam plasma membran atau sel, dia ini pertama akan menempel pada protein yang sudah tertempel oleh fosfat terlebih dahulu, lalu fosfat akan lepas dan protein akan terbuka ke arah dalam sehingga molekul dapat masuk. Lalu ada endositosis. Endositosis ini merupakan pergerakan material besar seperti partikel, organisme, atau molekul yang besar, dan ia bergerak ke arah dalam sel. Terdapat dua tipe, yaitu fase massal atau non-spesifik, dan reseptor dimediasi atau spesifik. Contohnya di sini ada fagositosis dan vinositosis. Kalau fagositosis ini pergerakan ke arah dalam, pergerakan molekul ke arah dalam yang molekulnya itu bersifat padatan, sedangkan kalau vinositosis itu pergerakan molekul ke arah dalam yang dengan molekul yang bersifat cairan. Selanjutnya itu ada eksositosis. Kalau eksositosis ini kurang lebih sama dengan endositosis, namun yang membedakan adalah bergerak ke arah luar sel. Nah, contohnya di sini ada pengeluaran hormon atau sampah dari dalam sel. Kalau dari bagannya sendiri, ini misalkan secretory vesicle bergerak ke arah luar dan dia mengeluarkan secret produk. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendapatkan video lebih lanjut mengenai materi-materi biologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.